Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu. Nomor induk mahasiswa saya 2023142018. Saya dari kelas karyawan Prodi PG PAUD, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan menyampaikan tugas PowerPoint saya yang berjudul Hak Asasi Manusia oleh dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG, MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa hak asasi manusia itu. Hak asasi manusia itu adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. Sedangkan hak asasi manusia itu dapat dibagi menjadi 3 bahasan masalah, yaitu 1. Konsep-konsep dan sejarah perkembangan HAM, 2. Instrumen HAM dan lembaga-lembaga HAM nasional dan internasional, 3. Bentuk-bentuk pelanggaran HAM. Konsep-konsep dan sejarah perkembangan HAM. Konsep hak asasi adalah suatu hak pokok atau dasar yang melekat pada setiap manusia sejak manusia itu lahir. Nah, bagaimana sejarah perkembangan hak asasi manusia atau HAM? Perkembangannya, sejarah HAM atau hak asasi manusia berawal dari dunia barat atau negara Eropa. Seseorang filsuf Inggris pada abad ke-17, John Locke, merumuskan adanya hak alamiah atau natural right yang melekat pada setiap manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Sedangkan di Indonesia, sejarah perkembangan HAM sebelum kemerdekaan yaitu pada periode 1908 sampai 1945 di Indonesia ditandai dengan kemunculan organisasi-organisasi pergerakan nasional. HAM di Indonesia pada periode sebelum kemerdekaan sangat dipengaruhi oleh sejumlah pemikiran para tokoh perjuangan. Instrumen HAM adalah alat yang digunakan untuk melindungi dan menegakkan HAM. Sedangkan instrumen HAM itu sendiri dapat dibagi menjadi 2, yaitu instrumen nasional dan instrumen internasional. Instrumen nasional, Undang-Undang 1945 beserta amandemennya. TAP MPR nomor 11/MPR/1998, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, Undang-Undang nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial, peraturan perundang-undangan nasional lainnya yang terkait. Instrumen internasional, Piagam PBB 1945, Deklarasi Universal HAM 1948, Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Konvenan Internasional. Pembahasan yang ketiga yaitu bentuk pelanggaran HAM. Ada banyak pelanggaran HAM. Salah satu contoh pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan sekolah. 1. Tidak menerima pendapat teman saat diskusi kelas. 2. Menyela perkataan teman saat menjawab soal lisan. 3. Melakukan perilaku perundungan. 4. Membedakan teman ketika bergaul. 5. Guru melarang muridnya bertanya. 6. Siswa merusak fasilitas sekolah. Itulah beberapa contoh tentang pelanggaran hak yang ada di lingkungan sekolah. Demikianlah penyampaian tentang hak asasi manusia. Berikut poin-poinnya. Saya mohon maaf kalau ada salah kata kepada Bapak dosen. Saya mohon bimbingannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.